Kenapa sih kamu takut? Kenapa kamu gak percaya? Kan aku udah ngomong dari awal. Kalimat ini menyatakan bahwa kenapa kamu berhentikan kelasnya. Perhatikan apa yang terjadi. Kalau kelas tidak selesai, murid tidak paham. Berhasil sih, sukses, badainya lewat sukses. Menurut manusia toh, wah berhenti badainya, oh lega aku, sukses melewati semuanya. Tapi prosesnya nggak mau. Perhatikan apa yang Oke, ada sebuah judul yang sedang dibahas di bulan ini tentang sukses. Dan kalau kita mendengar kata sukses, pastinya kita akan ingat bahwa nama gereja ini aja semboyannya Successful Bethany Family. Oke. Dan kalau kita mendengar atau membaca kata sukses, pastinya kita berpikir, biasanya nomor satu pastinya keluar sebuah pemahaman yang biasanya dikenal sama orang-orang. Sukses mencapai sesuatu dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia daripada kata sukses itu artinya sebuah pencapaian, sebuah keberhasilan. Dan biasanya kalau orang-orang mau melakukan sesuatu, kita katakan sukses ya gitu. Nah, Alkitab tidak pernah mengatakan sukses itu adalah sebuah pencapaian. Karena sebuah pencapaian menjadi sangat-sangat tidak ada artinya tanpa disertai dengan sebuah yang namanya sukses yang terjadi di tengah-tengahnya. Saya katakan berkali-kali dalam khotbah-khotbah saya akhir-akhir ini bahwa ada perbedaan yang sangat mencolok antara orang agama Kristen dengan orang Kristen. Orang agama Kristen terjebak di dalam ranah agama, dia akan kejar jawaban doa. Dan agama itu adalah sebuah kepercayaan yang dilembagakan. Orang percaya sama Yesus dilembagakan jadi Kristen. Hari ini belum ada agama pohon misalnya. Kalau satu hari kepercayaan kepada pohon dilembagakan, jadilah agama pohon. Jadi semua kepercayaan dilembagakan jadi agama. Nah, kekristenan yang perlu kita mengerti adalah itu sebenarnya kata ejekan di awal kepada para murid yang terjadi di Antioquia. Nah, kata ejekan itu dibuktikan sama mereka bahwa mereka adalah pengikut Kristus yang sebenarnya. Jadi Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus sejak awal mereka melakukan semuanya, mereka mengejar isi hati Tuhan, dan mereka tanpa kompromi, tanpa embel-embel, mereka selalu lakukan yang terbaik, dan mereka berikan hidup mereka, bahkan kebanyakan dari mereka martir bagi Tuhan. Mereka berikan itu semuanya untuk satu nama yang begitu indah, nama segala nama, yaitu Yesus Kristus. Mereka waktu menginjil di awal, mereka tidak ada yang namanya Alkitab yang kita pegang hari ini. Mereka punyanya Taurat. Mereka nggak bisa gunakan Taurat itu karena Tuhan Yesus sudah datang memberikan prinsip, yaitu prinsip kerajaan sorga. Yesus menyempurnakan segala-galanya. Tulisan Paulus belum ada. Tulisan daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada. Mungkin sedang dibuat saat itu. Tapi belum ada. Nah, waktu mereka menginjil di awal di gereja mula-mula dengan kesaksian hidup. Mereka melihat prosesi kebangkitan Kristus dari kematian. Dan itu yang mereka beberkan kepada banyak orang. Dan banyak di antara murid yang melihat langsung secara live Yesus ascension atau naik ke atas surga. Dan itu sebabnya ketika dia naik ke surga, kemahahadiran Tuhan terjadi. Kemahadiran Tuhan terjadi ketika dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Disitulah kemahadiran ketika semua manusia orang percaya dihinggapi oleh Roh Tuhan yang ada di dalam sini. Perjanjian lama mengatakan Roh Tuhan berkuasa atas manusia. Perjanjian baru mengatakan Roh Tuhan diam di dalam manusia. Ada perbedaan yang luar biasa. Nah, dengan ini semuanya, mereka yang tadinya diejek dan lain sebagainya, mereka bilang betul-betul kami memang adalah orang Kristen. Orang Kristen itu, ejekan itu berupa sebuah narasi yang di dalamnya itu ada kandungan, yaitu kamu adalah orang-orang dari sekte Nazaret. Pada awalnya dikatakan begitu karena mereka dianggap aneh. Sekte Nazaret karena Yesus dari Nazaret. Jadi itu sebutan-sebutan di awal. Mereka buktikan dan mereka akhirnya dari kehidupan mereka timbullah ribuan, akhirnya menjadi jutaan. Bahkan hari ini agama Kristen adalah agama nomor satu di dunia. Tapi yang perlu kita pahami begini, agama Kristen itu berbeda dengan Kristen, dengan orang Kristen. Orang agama Kristen belum tentu dia orang Kristen. Karena orang agama Kristen itu adalah orang yang biasanya melakukan ritual-ritual sesuai sama agama yang agama ajarkan. Khususnya
ketika di dalam agama itu ada lagi sebuah kepercayaan yang dilembagakan. Jadi bayangin ya, kepercayaan dilembagakan jadi agama. Di dalam agama Kristen terjadilah doktrin yang berbeda-beda, timbullah yang namanya denominasi. Denominasi dilembagakan jadi sinode. Di dalam sinode denominasi terjadilah tata ibadah ritual yang banyaknya minta ampun di dalamnya. Nah, itu yang kita lakukan. Hormati. Saya selalu katakan hormati agama Kristen, hormati sinode, denominasi, tata ibadah, ritual, hormati. Tapi jangan dikultuskan. Yang dikejar tuh Yesusnya. Nah, akhirnya di dalam ranah agama, orang mulai berpikir sukses itu adalah dengan logika manusia. Nah, karena agama adalah ciptaan daripada manusia, lembaga yang diciptakan sama manusia, tanpa disadari kita ikut Tuhan juga dengan cara begitu. Contoh, saya udah doa, saya udah puasa, kok Tuhan gak jawab doa saya? Itu orang agamawi ngomong begitu. Orang Kristen gak gitu ngomongnya. Orang Kristen ngomongnya gimana? Pak, selagi saya menunggu jawaban doa, puji Tuhan Pak, saya dilegakan, saya dipuaskan, saya mengalami keintiman sama Tuhan dan lain sebagainya. Bahkan saya berubah selagi menunggu jawaban doa. Udah dapat jawaban doanya? Belum Pak. Tapi saya udah lega, saya dipuaskan. Itu Kristen. Orang Kristen adalah orang yang mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Jadi itu dasarnya dulu kita ngerti. Orang agama Kristen kejar jawaban doa. Karena agama kan, dia lakukan segala macam ritual di dalam pikirannya dia. Kalau saya lakukan ini, ntar Tuhan jawab. Makanya orang kecewa sama Tuhan. Kenapa? Ranah agama. Nah, di dalam ranah agama itu bersinggungan 11-12 sangat mirip dengan logika manusia. Sementara firman Tuhan mengandung paradoks. Firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang mengandung banyak, bukan sesuatu lagi, hampir semuanya mengandung paradoks. Yang Yesus ajarkan khususnya. Paradoks itu artinya adalah sesuatu yang bertolak belakang dengan logika manusia, namun mengandung kebenaran. Besok di Nginden kita akan bahas tentang isme lah. Ada 5 isme yang kita akan bahas. Pragmatisme, hedonisme, materialisme. Apa sih artinya sehingga itu akhirnya membohongi manusia? Karena itu nilai dunia, itu logika manusia yang masuk ke dalam kehidupan manusia. Nah, ketika kita tarik lebih dalam lagi, yang namanya paradoks ini, akhirnya di 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan apa? Mengatakan begini, firman itu tidak bisa dinilai secara rohani karena kehidupan ini masih berkutat di dalam duniawi. Jadi narasi 1 Korintus 2 ayat 14 itu kira-kira berbunyi begini, ketika engkau tidak memahami firman Tuhan jadi kebodohan. Coba kita baca ya. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya. Jadi ini dulu nih dasarnya dulu deh. Firman jadi kebodohan. Firman jadi kebodohan. Sesuatu yang kita nggak ngerti pasti jadi kebodohan. Dan kita nggak akan perhatikan. Sesuatu yang kita nggak ngerti dan kita nggak mau ngerti, nggak akan kita perhatikan. Contoh, bulan lalu saya diundang sama teman saya nginep di hotelnya dia di Bali. Lagi ngobrol-ngobrol, lagi pagi-pagi ngobrol-ngobrol, terus dia bilang gini, Bill, kamu tahu nggak pelukis namanya Alec Monopoli? Alec Monopoli. Terus saya buka IG-nya. Jangan dibuka sekarang ya, nanti aja langsung pada kepo langsung. Alec-nya pakai C, Monopoli. Kenapa namanya Monopoli? Itu nama sebutan. Tahu board game Monopoli? Itu di situ kan biasanya ada logonya seorang bapak-bapak pakai kumis. Di semua lukisannya dia ada si bapak itu. Yang dari permainan Monopoli, makanya namanya Alec Monopoli. Lukisannya menarik banget, jadi banyak warna-warnanya dan lain sebagainya, dan akhirnya itu menjadi sebuah trademarknya dia. Dan dia pelukis dari New York yang masih muda dan karyanya mahal sekali. Nah, teman saya bilang gini, kamu tahu nggak salah satu lukisannya disumbangin buat hotel aku, itu ada di lobi. Saya bilang, oh ya? Iya, kamu nggak perhatiin? Enggak. Lah kamu udah berapa kali ke hotel aku? Udah sering kan? Udah beberapa kali? Iya. Nggak pernah perhatiin? Enggak. Kenapa? Karena saya nggak interested sama lukisan. Saya nggak ngerti lukisan bahkan. Teman saya bilang, itu lukisan 1M, bagi saya kebodohan. Karena saya nggak paham. Lukisan kayak gitu kok 1M? Kayak cat tumpah gitu. Cat ditumpahin ke kanvas. Itu bagi saya ngeliatnya begitu. Terus teman saya bilang gini, itu Bill ada artinya. Setiap goresan-goresan tuh ada artinya. Coba kamu lihat. Saya lihat lebih dalam lagi, saya makin pusing. Karena saya nggak paham dunia lukisan. Apalagi pas dia bilang, itu udah ada yang beli katanya. Hah, ada yang beli? Jadi sesuatu yang saya nggak pahami, jadi kebodohan. Kalau di lobi hotel itu ada pesawat terbang, saya pasti akan noleh karena saya suka pesawat.
Nggak ada lah. Terus setelah ngobrol sama dia, pas mau pulang, saya lihat di lobinya, emang gede banget sih, besar banget dan bagus banget memang. Saya baru perhatiin, bagus juga ya, selama ini ada di sini ya, karena saya nggak perhatiin. Sesuatu yang kita nggak pahami jadi kebodohan. Makanya firman Tuhan nggak bisa cuma sekedar dibaca jadi sebuah keharusan, nggak bisa. Gaya hidup. Kemudian masuk lebih dalam lagi, bukan sekedar ngerti. Saya bukan sekedar baca, sekarang harus firman baca saya. Saya harus hidupi firman Tuhan. Dan yang namanya kebodohan bagi logika saya nggak bisa. Saya harus menawan pikiran saya ke dalam kebenaran firman supaya saya lakukan firman itu. Contoh sederhana gini, mendahului dalam memberi hormat. Itu sesuatu yang sangat-sangat bertentangan dengan logika manusia. Berarti kalau saya papasan sama orang yang menyakiti saya harus nyapa dia duluan. Bertentangan sama logika manusia. Nanti kalau aku didiemin gimana? Dan benar kita didiemin. Kita nyapa, kita didiemin sama dia. Kita dibuangin muka mungkin sama dia. Terus kita ngadu sama teman kita kan, kamu tahu nggak, aku sedih deh. Tadi barusan aku ngomong, aku nyapa teman itu yang waktu itu berselisih paham sama aku. Aku dibuangin muka loh. Teman kita ngomong apa? Kamu bodoh sih. Udah tahu orangnya kayak begitu, ngapain sih kamu sapa? Harga dirimu di mana? Digituin kita. Kita dibodoh-bodohin. Kenapa? Firman Tuhan kebodohan bagi orang dunia. Bayangin di dalam firman Tuhan paradoks demi paradoks terjadi. Contoh, ketika engkau mau jadi pemimpin, jadilah hamba. Bertentangan toh sama nilai dunia. Kepemimpinan di dalam dunia, indikasi keberhasilan, indikasi sukses adalah berapa banyak orang yang melayani saya. Makanya bos-bos keluar dari mobil, diambilin tasnya, dia bangga lah. Di dalam indikasi keberhasilan atau kesuksesan di dalam kerajaan sorga, pemimpin yang berhasil adalah berapa banyak orang yang dia layani. Kebalik semuanya. Di dalam kelemahanmu, kuasaku dinyatakan. Ketika engkau mau ditinggikan, rendahkan dirimu. Paradoks semuanya. Di dalam kemiskinanmu, hidupmu berdampak. Semuanya bertentangan. Ketika engkau sedang dalam kondisi terbatas, kasih sama saya. Elia datang ke janda di Sarfat. Tuhan suruh datang ke situ. Tuhan yang sudah memerintah janda itu untuk memelihara dia. Dia bilang apa? Adonan tinggal satu, Pak. Saya sama anak saya makan, kami mati. Elia bilang apa? Tabur dulu ke saya. Multiplikasi terjadi. Bertentangan kan sama logika manusia. Nah, itu yang terjadi. Nah, itu sebabnya kita harus redefine, kita harus redefinisi kembali yang namanya sukses. Kesuksesan, firman Tuhan katakan begini, Efesus 2 ayat 10 mengatakan begini, ini dasarnya. Efesus 2 ayat 10 mengingatkan kita bahwa kita adalah buatan Allah. Oke? Diciptakan untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan baik. Bukan cuma satu hari aja, tapi setiap hari dalam hidup ini kita melakukan pekerjaan baik sesuai dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Itu yang udah pasti. Nah, lihat apa yang Yesus katakan ketika dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dia katakan begini, Yohanes 17 ayat 4. Yohanes 17 ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan, ya, mempermuliakan Bapa di sorga, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kesuksesan dia sampai titik akhirnya adalah diukur dari apa? Dari menyelesaikan pekerjaan, tugas yang engkau berikan bagi saya. Itu salah satu contohnya. Paulus katakan apa lagi? Paulus bilang begini, 2 Timotius 4 ayat 7. 2 Timotius 4 ayat 7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sukses, selesai sampai di garis akhir. Tapi dia nggak tinggal di situ. Karena suksesnya bukan itu. Dia berhasil, tapi jadi percuma. Semua pencapaian itu tidak menjadi kesuksesan kalau tidak disertai dengan apa yang terjadi sebelumnya. Dia katakan begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara imanku. Itu suksesnya. Jadi kesuksesan di dalam kebenaran firman Tuhan itu bukan pencapaian yang percuma soalnya. Percuma dapat sesuatu pencapaian atau keinginan kita kalau kebutuhannya nggak beres. Kebutuhannya yaitu apa? Kebutuhan di dalam penyertaan Tuhan yang saya katakan tadi. Orang Kristen mengejar penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa. Di dalam penyertaan Tuhan selagi menunggu jawaban doa, keintiman terjadi, pertumbuhan rohani terjadi, karakter yang jadi tahan uji terjadi, hal-hal yang luar biasa terjadi di situ. Pemeliharaan iman terjadi, iman bertumbuh terjadi, ketika nanti udah dapat keinginannya, kebutuhannya sudah dibereskan. Itu sebabnya
Yesus selalu menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Kalaupun keinginannya dikasih, itu sudah terregulasi dengan kebenaran firman-Nya. Kalaupun dikasih. Ya. Saya ingatin lagi, ya, saya udah katakan berkali-kali, jawaban doa ada 4. Ya, tidak, nanti, atau A diganti B. Karena apa? Dia tahu yang terbaik buat kita. Di hari kita terima jawaban doa dan kita nggak suka, kita kecewa. Jangan kecewa sama Tuhannya. Oke lah, kecewa sama jawabannya nggak masalah, itu manusiawi. Tapi kemudian ingatkan diri kita, Tuhan, semua jawaban doa ujungnya pasti bawa kebaikan buat saya. Walaupun hari ini saya nggak ngerti. Nah, ketika kita mulai berubah dan kita mulai menikmati nih penyertaan Tuhan sebelum dapat pencapaian akhir, itu kesuksesan. Sukses kita. Kalau nggak percuma, ini sudah dinarasikan dengan sangat jelas. Aku telah melakukannya, Yesus katakan. Paulus katakan, aku mempertahankan iman. Bukan ujungnya yang dinilai, tetapi ketika dia mempertahankan imannya, itu sebabnya. Ketika ada 2 badai yang terjadi dalam kehidupan murid-murid, ketika badainya atau sekolah kehidupannya tidak diselesaikan, hal yang mengerikan terjadi di ujungnya. Sebuah pencapaian akhir menjadi tidak ada artinya ketika sesuatu sekolah kehidupan diabaikan dan kita menolak yang namanya proses. Proses itu sekolah kehidupan. Jangan bolos, jangan ditinggalin, jangan di stop. Kita bisa stop, kita keluar dari situ, bisa aja. Tapi ketika itu terjadi, ketika pelajaran tidak selesai, ujungnya jadi nggak ada artinya. Makanya kalau di dalam sebuah pelajaran, orang kan dikasih taunya begini, kamu udah meraih atau attain atau kamu akhirnya mendapatkan diploma dari sebuah sekolah. Itu menjadi percuma dan banyak orang yang akhirnya cuma beli diploma aja tanpa ada proses pembelajaran karena ujungnya kamu nggak ngerti apa-apa. Itu yang terjadi. Ketika kamu bolos, ketika kamu nggak masuk kelas, ketika kamu nggak pernah selesaikan ujian dan semua pelajarannya, kamu cuma beli diploma, ya kamu nggak dapat segala macam yang perlu kamu dapatkan. Kamu cuma kejar ujungnya aja, dan itu Alkitab nggak pernah ngajarin begitu. Contoh ya, ada 2 badai atau ada 2 kelas yang sama-sama diberikan, tetapi hasilnya berbeda. Coba lihat Markus pasal yang keempat ayat 35. Markus pasal yang keempat ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Oke, kalau dia bilang marilah kita bertolak ke seberang, itu berarti mereka pasti sampai ke seberang dengan selamat. Plus Yesusnya ada di dalam perahu. Oke, Yesusnya ada di dalam perahu. Mereka meninggalkan orang banyak itu bertolak membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, pelajarannya dimulai. Sekolah kehidupannya dimulai. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Sekolah dimulai, kelas dimulai. Perahu penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dengan kata lain, bahasanya saya begini, Guru, selesaikan kelasnya. Kami nggak suka, bagi kami berat, dan bagi kami ini pelajaran terlalu berat, kami nggak mau, selesaikan, please selesaikan kelasnya. Murid-muridnya mohon kepada gurunya untuk selesaikan pelajarannya. Oke? Please, badainya selesaiin. Kami nggak mau. Padahal dari awal Yesus udah bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Kalau dia yang bicara, itu sama dengan kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Terus dia tidur lagi di buritan, ada Yesus lagi di situ. Mau sampai kapanpun kalau Yesus ada di dalam perahu kehidupanmu, kita nggak mungkin celaka. Sesederhana itu, harusnya pengertiannya paham. Ini mereka nggak mau. Selesaiin kelasnya. Yesus bangun. Dengan kasih karunia-Nya dia mengatakan, menghardik angin itu dan berkata, diam, tenanglah. Lalu angin reda, danau menjadi teduh sekali. Oke, diredakan sama dia. Ayat berikutnya itu menentukan apakah dia setuju dengan murid-muridnya atau tidak. Kalau dia setuju, ayat berikutnya, ayat 40 akan mengatakan begini, makasih ya guys, kamu udah bangunin saya, hampir kita mati bareng. Betul ya? Kalau dia setuju.
makasih ya guys, aku tuh ketiduran loh, aku nggak tahu loh ada badai guys. Sampai air udah masuk seperti begini, ngeri banget ya, untung kamu bangunin aku. Dia nggak pernah ngomong begitu, dia bilang begini. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Kalimat keduanya, mengapa kamu tidak percaya? Kenapa sih kamu takut? Kenapa kamu nggak percaya? Kan aku udah ngomong dari awal. Kalimat ini menyatakan bahwa kenapa kamu berhentikan kelasnya. Perhatikan apa yang terjadi. Kalau kelas tidak selesai, murid tidak paham. Berhasil sih, sukses, badainya lewat sukses. Menurut manusia toh, wah berhenti badainya, oh lega aku, sukses melewati semuanya. Tapi prosesnya nggak mau. Perhatikan apa yang terjadi. Ayat 41. Mereka menjadi sangat takut. Udah takut, makin takut. Sangat takut. Dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Mereka makin takut. Mereka nggak paham siapa Yesus. Karena pelajarannya tidak selesai. Percuma toh dapat kesuksesan dunia kalau tidak semuanya didasarkan sama kebenaran firman. Percuma. Saya punya temannya teman saya lah. Teman saya bilang gini, dia baru beli tempat tidur Bill, harganya 250 juta. Wow. Tapi tidurnya cuma 2 jam. Karena stres mikirin kerjaannya. Terus teman saya bilang gini, aku loh Bill, tinggal di kos-kosan, tempat tidurku kayak papan Bill. Tapi aku tidur 8 jam. Yang kaya yang mana? Yang di kos-kosan. Yang sukses yang mana? Yang di kos-kosan. Karena dia ngalami Tuhan, hidupnya penuh dengan damai di sini. Paham ya? Percuma toh? Makanya Alkitab katakan, percuma kau mendapatkan seluruh dunia, tapi ujungnya kamu kehilangan nyawa. Percuma kamu mendapatkan keinginanmu, tetapi kebutuhanmu yang paling dahsyat, engkau gak pernah terima dari Tuhan. Karena engkau bypass semuanya. Oke, perbandingannya dengan badai atau kelas ini, coba lihat Matius pasalnya yang ke-14, ayat yang ke-22. Matius 14 ayat 22. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Kembali lagi dia yang suruh. Terlepas dia ada di dalam perahu atau tidak, dia yang suruh. Kalau dia yang suruh, bereslah. Dia suruh Yunus pergi ke Niniwe. Yunusnya nggak mau. Ya ujung-ujungnya dibalikin lagi ke situ kok. Kalau dia yang udah suruh, dia akan pelihara gitu loh. Dia suruh siapa aja, dia pelihara. Dia suruh Paulus pergi ke Roma, walaupun ada badai, dia pelihara kapalnya, walaupun akhirnya membuang muatan gandum dan lain sebagainya. Ada 200 orang di dalam perahunya, dalam kapal itu. Selamat kok mereka, karena Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, udah pasti aman. Ini berarti apa? Kalau Tuhan yang suruh, ada kelasnya berarti gitu loh. Kalau Tuhan izinkan sampai ada proses sebelum sampai pada akhirnya, berarti Tuhan punya maksud. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, ayat 23, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah mulai malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Dari, kalau kita lihat kronologisnya, dari pertama kali badai sampai dia jalan di atas air, itu kira-kira 5-6 jam. Kira-kira. Jadi agak lama nih sebenarnya kelasnya nih. Agak gak enak gitu ya. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Kelas dimulai. Pertama kali kelasnya mengatasi ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sampai titik ini Alkitab tidak pernah mendokumentasikan bahwa murid-muridnya minta kelasnya di stop. Gak ada. Jangan takut katanya gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah Petrus berseru menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus gitu-gitu pernah berjalan di atas air. Jadi kalau waktu Yesus sudah bangkit terus murid-muridnya bilang, kamu tuh pernah nyangkal. Dia mungkin bisa balas juga, tapi kan kamu gak pernah jalan di atas air. Kan aku pernah. Mungkin dia akan ngomong gitu ya. Karena dia pernah jalan di atas air, walaupun cuma sebentar. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Mujizat terjadi
di tengah badai. Dan tidak pernah ada dokumentasi murid-murid minta kelasnya diberhentikan atau badainya diberhentikan. Nggak ada. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolong aku." Setelah takut, kelasnya selesai. Sekarang kelas tentang bimbang. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, dia mulai tenggelam. Segera Yesus mengulurkan tangannya, ayat 31, memegang dia berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Selesai. Satu-satu nih selesai nih kelasnya nih. Perhatikan ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Perhatikan kalimat ini. Yang menyelesaikan kelasnya itu Yesus, bukan murid-muridnya. Paham ya perbedaannya ya? Yang tadi murid-muridnya minta diberhentikan kelasnya, yang ini enggak pernah, yang ini kelasnya sampai selesai, yang berhentikan kelasnya Yesus. Oke, anak-anak, kelasnya selesai, boleh pulang. Selesai udah kelasnya, pelajaran selesai. Perhatikan apa yang terjadi di ayat yang terakhir. Dikatakan begini, ayat 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Pelajarannya selesai, mereka tahu siapa dia. Yang tadi enggak toh. Yang tadi karena pelajarannya enggak selesai, makin sangat takut dan bertanya-tanya siapa gerangan orang ini. Kalau kelasnya selesai, ujungnya selesai, sukses sampai ujungnya, mengakhiri semuanya, berhasil sampai di ujung, berhasil ngatasi badai, dan badainya itu selesai dengan waktunya Tuhan, itu keberhasilan, itu sukses. Mereka suksesnya bukan sekedar badainya selesai, mereka dapat pelajaran yang luar biasa. Jadi intinya adalah di dalam kehidupan ini perhatikan bahwa yang terjadi adalah Tuhan menjawab kebutuhan, yaitu penyertaan Dia selagi menunggu jawaban doa, bukan keinginannya. Keinginan kita adalah selesai badainya, keinginan kita disembuhkan, keinginan kita adalah ini itu dan lain. Gak ada yang salah tentang itu, no problem, no worries, nggak salah menginginkan sesuatu. Tetapi kalau kebutuhannya nggak beres, terjadi seperti ini. Markus pasal yang kedua ayat 1-4 mengatakan begini. Markus pasal yang kedua ayat 1-4. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong sama 4 orang. Oke. Mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ini kisah sederhana di mana pastinya Yesus sudah viral di mana-mana. Dia menyembuhkan si lumpuh. Biasanya kalimat yang udah viral pasti begini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Itu udah pasti kemana-mana tuh kalimat. Makanya orang sakit itu berbondong-bondong datang kepada dia, punya keinginan. Keinginannya apa? Sembuh. Kalau saya sembuh, berhasil saya ketemu Yesus dan saya dapat kesembuhannya, sukses saya. Itu yang dikejar orang kan. Oke. Mereka mau masuk, mereka nggak bisa masuk. Mereka tidak bisa masuk, mereka naik ke atas. Kalau saya ada di antara 4 orang itu, saya akan bilang sama teman-teman saya, guys pulang yuk. Besok lihat IG-nya Yesus. Kalau ada kebaktian di mana, datang sejam sebelumnya, ini udah penuh. Udahlah besok aja ya. Kalau saya pulang. Ini enggak, mereka angkat itu tilam ke atas. Itu effortnya luar biasa kan pasti kan, ngangkat sampai ke atas. Alkitab tidak mendokumentasikan si lumpuh beratnya berapa, diangkat ke atas. Abis di atas harus diturunkan lagi toh. Waktu diturunkan kan harus pakai tali, kan harus koordinasi lagi. Kalau sampai miring terus tilamnya miring, sisi lumpuhnya jatuh, udah lumpuh makin lumpuh dia. Jadi kan itu perlu koordinasi. 1, 2, 3 pelan-pelan. Dan turunnya di hadapan Yesus lagi khotbah begini misalnya. Bayangin lagi ibadah kayak gini ada tilam turun, kan pasti ngeganggu kan. Nah dengan semua kenyataan itu, kalau saya ada di antara mereka, saya akan bilang pulang, nggak mau. Berarti mereka punya keinginan yang luar biasa. Ini gambaran daripada kehidupan manusia yang menginginkan kesuksesan, menginginkan sebuah keinginannya tercapai dan lain sebagainya. Oke.
Oke, akhirnya berhasil. Mereka turunkan si lumpuh di depan Yesus. Kembali, kalimat angkat tilammu dan berjalanlah itu udah tersiar kemana-mana. Perhatikan ayat 5 apa yang dia katakan. Sama sekali nggak nyambung. Ayat 5 mengatakan begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Itu mungkin ya, si lumpuh ngomong sama teman-teman, guys, lo udah WA diakennya nggak? Gue butuh kesembuhan, bukan dosa diampuni, ini salah doa dia. Ada kemungkinan yang ngomong begitu, aku perlu disembuhkan, perlu jalan, nggak perlu dosa diampuni. Yesus lagi ngajarin proses itu lebih penting daripada hasil akhir. Karena kesuksesan terjadi di dalam proses, bukan hasil akhir. Rupanya orang lumpuh ini belum bertobat. Kalau kita baca Markus pasal yang ke-8 ayat 36, ini gambarannya. Gambaran itu begini. Markus 8 ayat 36. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Apa gunanya kamu sukses di dalam dunia? Apa gunanya kamu dapat jabatan, karir, harta, uang, ketenaran misalnya? Apa gunanya kamu dapat semuanya itu tetapi kamu kehilangan nyawamu? Itu maksudnya. Jadi secara ekstrim dia lagi kasih tahu begini, mendingan kamu saya kasih keselamatan, dosamu diampuni, tapi kamu lumpuh seumur hidup. Ujung-ujungnya masuk surga. Itu ekstrimnya begitu. Daripada saya kasih keinginan kamu, dan kamu katakan saya berhasil ketemu Yesus dan saya disembuhkan, tetapi ujungnya kamu masuk neraka karena dosamu gak diampuni. Bapak Ibu, nanti kalau baca di rumah, perikop ini, di ujung daripada kisah ini, si lumpuh disembuhkan secara fisik. Dan ketika dia disembuhkan, banyak orang takjub sama apa yang Yesus lakukan. Sebelum itu terjadi, dosamu diampuni. Yesus ya, kalau ngajar, selalu proses sama dia. Percuma soalnya ujungnya. Kalau nggak ada itunya, bagi dia tuh sukses yang terjadi di situ. Saya tutup sama ini. Beberapa belas tahun yang lalu ya, ada seorang anak muda datang ke rumah saya, dan setelah kelompok sel malam-malam, dia samperin saya lah, jam 9 malam. Dia nungguin orang pulang. Terus dia minta sama saya doain dia. Terus dia cuma mintanya begini, Kak, saya minta didoain sama Tuhan, tapi please jangan tanya-tanya, saya minta didoain sama Tuhan, saya lagi minta sama Tuhan 20 juta, tolong doain ya Kak, yuk. Saya dalam hati gini, enak banget minta-minta 20 juta, emangnya Tuhan dewa, saya dukunnya gitu. Terus saya kayak dukunnya aja minta jampi-jampi kan, dapat 20 juta, enak aja. Jadi saya tepok dia, tunggu. Kamu nunggu semua orang pulang, kamu mau sendirian, ya, kamu mau konsultasi sama saya, kamu minta 20 juta sama Tuhan, buat apa? Terus dia bilang gini, maaf Kak, ini masalah pribadi. Saya bilang, saya gak peduli masalah pribadi. Kamu di rumah saya, kamu minta saya doain. Kamu mau ngapain? Terakhir ya Kak, terakhir. Saya kasih tahu, kita langsung doa. Saya ada hutang Kak, ayo Kak doa Kak. Saya makin dalam hati, ini mencurigakan banget ini anak nih. Saya tepok lagi, tunggu. Utang di mana 20 juta? Betul ya? Utang sama siapa? Kan saya udah bilang masalah pribadi. Ya tapi kan kamu minta doa sama saya. Saya nggak mau sembarang doa. Terakhir ya Kak, terakhir, oke? Saya hutang sama kredit card, oke? Ayo doa. Tunggu. Utang sama kredit card, beli apa? Betul ya? Beli bawang nggak mungkin segitu. Kamu beli apa? Bapak Ibu, ini saya ngomong dari jam 9 malam. Akhirnya dia setuju berdoa itu jam 2.30 pagi. 5,5 jam ya. Saya nggak akan ceritain semuanya. Intinya begini. Saya tanya, beli apa? Dia mulai marah. Susah banget ya disuruh doa ya. Di rumah saya loh. Di rumah saya marah-marah sama saya coba. Udah malam, harusnya saya udah bisa tidur, gak pulang-pulang, marah-marah sama saya. Susah banget disuruh doa ya gitu. Terus saya bilang, ya tapi saya gak akan doa sampai saya tahu detailnya. Beli baju, susah banget sih suruh doa, ayo doa. Hampir saya jitak. Ini anak satu ya.
sorry. Beli baju di mana? Iya dong. Kalau kamu beli di ITC, nggak mungkin 20 juta. Beli baju di mana? Waktu saya tanya gitu, dia sebutlah tokonya ya. Terus dia mulai berteriak. Terus dia bilang begini, tiba-tiba dia ngomong gini, aku benci sama papa. Nah loh, tadi belanja 20 juta utang, kok sekarang tiba-tiba papanya. Dia bilang gini sama saya benci sama papa karena dari kecil aku dibanding-bandingkan sama adikku dan dikatakan adikku lebih cantik dari aku tumbuh besar tidak percaya diri, makanya aku beli baju-baju mahal untuk menutupi kekurangan diriku. Tuh, puas nggak? Ayo dong doa. Galak banget. Aduh, inilah jeritan hamba Tuhan ya, dimarah-marahin jemaat. Waktu saya tahu akhirnya akarnya dia kepahitan sama bapaknya, baru saya bilang, nah kalau gini kan enak, saya ngerti akhirnya. Dari tadi kayak katanya gitu. Saya akan doa sekarang, tapi saya tidak akan minta 20 juta dari Tuhan. Matanya begini. Saya akan doa dan saya akan doa supaya kamu lepaskan pengampunan buat bapak kamu. Betul dong? Itu kan sebabnya sampai kamu akhirnya spend 20 juta. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi? Kan kita dalam posisi duduk, dia berdiri di depan saya nih, tangannya begini nih. Hamba Tuhan macam apa sih? Disuruh doa susah banget, tangannya begini. Saya dalam hati, ditampar Tuhan, aku ditampar aku Tuhan, di rumahku sendiri Tuhan, aku ditampar Tuhan. Biarlah Tuhan, murid-muridnya mati martir, tampar aja sih nggak apa-apa lah Tuhan. Ini gini, kasih deh. Aduh Tuhan Yesus, dia ngamuk pokoknya. Karena dia benci sama papanya kan. Singkat cerita lah ya, jam 2.30 dia setuju untuk saya berdoa. Dan saya bilang, kamu perkatakan apa yang saya katakan. Itu sampai guling-guling di bawah. Mulutnya sampai berbusa, saking pahitnya sama bapaknya. Selesai berdoa sekitar jam 3 lah. Jam 3 tiba-tiba dia ngomong gini sama saya, Kak, makasih ya Kak, aku minta maaf ya Kak, kok aku bisa kayak gitu ya Kak, aku lega banget Kak abis didoain Kak, Kak mohon maaf Kak, aku lapar Kak. Kurang ajar. Terus tau gak bilang apa? Ada nasi goreng Kak. Coba tuh. Langsung banyak, Tuhan saya gak mau jadi hamba Tuhan. Nasi goreng tek-tek udah gak ada di depan, udah gak lewat, udah tidur juga kali abangnya. Saya masakin nasi goreng jam 3 pagi. Dia makan lahap. 3:30 kita anterin dia pulang. 1 minggu setelah itu, dia samperin papanya. Papanya udah tua. Dia sujud di depan papanya, minta pengampunan sama papanya. Pak, aku kepahitan Pak. Aku mau lepaskan Pak. Papanya bingung. Papanya peluk-pelukan sama dia. 1 minggu setelah dia lepaskan pengampunan, dia ada di tengah-tengah sebuah transaksi jual beli. Kalau orang ada di tengah-tengah transaksi jual beli dapat komisi. Bapak Ibu teman-teman tahu komisinya berapa? 21 juta. 20 jutanya bayar kredit card, 1 jutanya buat dia. Karena keberhasilan terjadi, kesuksesan terjadi di dalam proses, kelasnya selesai, kredit cardnya dipotong sama dia. Sekarang saya tanya, kalau Tuhan kasih ujungnya, Tuhan langsung kasih 20 juta, langsung kasih. Dipakai lagi nggak kredit cardnya? Pakai lagi. Makanya Tuhan menjawab kebutuhan, bukan keinginan. Pertobatannya beres dulu, baru keinginanmu nanti ditambah-tambahkan bahkan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, bakal segala sesuatu baru ditambah-tambahkan dalam hidupmu. Paham ya? Dipotong kredit cardnya. Selesai. Tahun lalu dia ketemu sama saya di airport. Setiap kali ketemu saya itu masih minta-minta maaf. Padahal kejadian sudah belasan tahun yang lalu. Kak Billy apa kabar Kak? Aduh kalau lihat kakak kayaknya aku merasa bersalah gitu Kak ya. Ingat zaman-zaman dulu dia bilang gitu. Saya udah nikah Kak, udah punya anak. Oh puji Tuhan, udah punya kredit card. Udahlah Kak, kan udah pulih dia bilang gitu. Sekarang aku nolongin orang-orang yang kepahitan sama orang tuanya Kak. Makasih ya Kak buat pelajarannya. Puji Tuhan, beres. Saya cuma mau kasih kekuatan ini sama kita. Kesuksesan kita terjadi di dalam proses. Ketika menanti penyertaan Tuhan, menanti jawaban doa. Itu yang terjadi kesuksesan. Ketika hidupmu diubahkan, ketika hidupmu bertumbuh, ketika hidupmu bangkit dan imanmu bangkit, itu kesuksesan yang luar biasa. Dan jangan pernah berhentikan kelasnya.
Biarkan prosesnya terjadi, karena di ujung daripada itu semuanya membawa kebaikan bagi kita. Amin. Itulah sukses di dalam kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa katakan seperti Paulus, aku mengakhiri pertandinganku, dan aku mempertahankan imanku, dan aku bertumbuh di dalam Kristus Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Ngucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih buat firman-Mu yang senantiasa memerdekakan, memandu kami. Kami paham Tuhan, firman-Mu mengandung banyak sekali hal-hal yang bertentangan sama logika manusia. Itu sebabnya buat kami ngerti, buat kami paham, buat kami menghargai firman Tuhan, supaya kami melakukannya dengan segenap hati kami, dan supaya hidup kami dimerdekakan hari lepas hari. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan masa depan kami, dan selama kami diproses, itulah kesuksesan terjadi ketika kami berubah, ketika kami mau menjadi karakter yang tahan uji, ketika kami bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, itulah kesuksesan yang sejati. Terima kasih Bapak yang baik, kami serahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan.